Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan refleksi pembelajaran. Tapi refleksi pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam kali ini akan saya kaitkan dengan alur perkembangan kompetensi 8 dimensi profil lulusan. Hal ini saya punya dasar yaitu SK Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen nomor 058 garis miring H garis miring KR garis miring 2025 tanggal 25 September 2025, berarti baru ditandatangani kemarin, belum lama ya, 1 bulan yang lalu. Nanti akan ada kaitannya dan hubungannya dengan materi yang sudah kita pelajari bersama dari bab 1, 2, dan 3 yang terakhir kemarin. Ya. Apa alur perkembangan kompetensi ini di dalam SK Kepala Badan ini? 8 dimensi profil lulusan yang dulu pernah kita kenal itu dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Hanya ketika profil pelajar Pancasila itu jumlahnya ada 6 dimensi ya. 7 dengan tambahan 1 SMK yaitu kepekerjaan, jadi ada 7. Nah, tapi untuk 8 dimensi profil lulusan ini ada 8 ya, 8 dimensi profil. Nanti masing-masing dimensi itu ada subdimensi. Nah, kita ingatkan kembali bahwa 8 dimensi profil lulusan itu yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2 kewargaan, 3 penelarangan kritis, 4 kreativitas, 5 kolaborasi, 6 kemandirian, 7 kesehatan, dan 8 komunikasi. Sekali lagi saya tidak akan menjelaskan ini semuanya, tapi hanya saya mengambil satu saja untuk refleksi kita bersama. Pembelajaran selama 4 bulan kalian belajar di SMK Negeri 1 Kawunganten. Dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perlu kalian ketahui di dalam SK Badan ini, di dalam alur kompetensi ini, ya, masing-masing dimensi ini sebenarnya itu punya subdimensi. Nah, kita lihat coba sekarang ya. Di dalam 3 level capaian setiap subdimensi itu nanti ada levelnya. Ya, level berkembang, level cakap, dan level mahir. Nah, kalian nanti masuk ke dalam level yang mana saat ini? Level berkembangkah, level cakapkah, atau level mahirkah? Jadi selama 4 bulan ini, kalian saat ini sekarang berada di posisi mana? Itu nanti bisa menjadi refleksi kita bersama setelah belajar 4 bulan di SMK Negeri 1 Kawunganten. Baik, kita masuk ke dimensi iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi, dimensi imtak kepada Tuhan Yang Maha Esa ini ada 3 subdimensi. Kemarin di materi bab 3 itu di dalam bab 2 ya, Su'abul Iman, itu Zulfah Mufidah sudah mengatakan bahwa ada nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Su'abul Iman, yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang sering kita sebut dengan hablum minallah. Terus yang kedua hablum minanas, yang berikutnya hubungan dengan diri sendiri. Nah, di dalam dimensi iman dan takwa, subdimensi ini mirip dengan yang disampaikan oleh Zulfa Mufidah. Hablum minallah, hablum minanas, hanya bedanya di sini hubungan dengan diri sendiri kalau Zulfa. Kalau di sini adalah hubungan dengan lingkungan alam. Nah, di dalam masing-masing subdimensi ini nanti kalian coba renungkan dan kita refleksikan bersama, sudah pada level mana? Tadi saya sebutkan levelnya ada 3, level 1, 2, dan 3. Atau level 1 paling bawah itu level berkembang, yang kedua level cakap, dan yang ketiga level mahir. Setidak-tidaknya itu bisa mencapai level cakap. Namun kalau kita kaji satu persatu sebenarnya ya, kita lihat coba. Yang pertama hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Level berkembang itu seperti apa? Level berkembang itu menghayati dan mengamalkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, namun belum konsisten. Nah,
hubungan kita dengan Allah, kalian dengan Allah Subhanahu wa taala kalau berkembang pada level ini berarti kalian sudah mampu menghayati dan mengamalkan ajaran Tuhan yang Maha Esa, namun belum konsisten. Kelihatannya kalau kita lihat, saya bisa menyimpulkan kalian baru level berkembang. Nanti kalian bisa simpulkan sendiri kenapa masuk pada level berkembang, ya. Dan kenapa saya itu bisa menyimpulkan kalian di level ini, ya kan. Kemudian kalau level cakap, menghayati dan mengamalkan ajaran Tuhan yang Maha Esa secara konsisten, ini saya kasih tanda merah, serta mampu menegakkannya dalam kehidupan. Ini level cakap. Hablum minallah kalian itu, kalau level cakap itu sudah sampai sini, mengamalkannya itu konsisten, ya, dan mampu menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti ketika tujuan pembelajaran di setiap bab itu, di tujuan pembelajaran yang keempat itu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pada level cakap. Sedangkan level mahir ini sebenarnya cukup berat. Kenapa? Kalau level mahir itu semestinya kalian bisa menghayati dan mengamalkan ajaran Tuhan yang Maha Esa secara konsisten. Satu, konsisten, ya. Dua, mampu menegakkannya dalam kehidupan dan mampu mengajak orang lain serta menjadi teladan. Ini kan berat. Mengajak kepada kebaikan, mengajak teman, mengajak orang lain untuk berbuat baik, mengajak sholat, mengajak baca Quran, dan lain sebagainya. Bahkan bisa menjadi teladan buat orang lain. Ini hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, habluminallah. Nanti silakan kalian jelaskan di sini kalian di level mana. Berkembangkah, cakapkah, mahirkah? Ini yang pertama, subdimensi yang pertama. Sekarang subdimensi yang kedua, dalam dimensi imtak terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu subdimensi hubungan dengan sama. Apa level berkembang? Kalau kalian berada di level berkembang, berarti apa? Menunjukkan perilaku akhlak mulia yang mencerminkan kedewasaan moral dan spiritual, serta pemahaman nilai, saling menghormati dan berintegritas dalam kehidupan pribadi, sosial, dan dunia kerja. Ini menunjukkan akhlak mulia. Kemarin dalam bab 3 itu sudah membahas tentang bagaimana bisa menghindari akhlak buruk, ya, atau akhlak yang jelek. Di antara menghindari, yang pertama kemarin ada 4 akhlak yang harusnya dihindari, yaitu menghindari foya-foya, menghindari hidup ria dan sum'ah, menghindari sikap takabur, dan menghindari sikap hasad. Nah, ketika belajar tentang itu, apakah perkembangan kalian sudah sampai di sini, menunjukkan perilaku menghindari sikap-sikap itu? Terus kemudian mencerminkan kedewasaan moral. Artinya apa kedewasaan moral? Kalian itu sudah di SMK kelas 10. Maka semestinya kalian itu memantaskan diri sebagai moralnya itu sebagai siswa kelas 10, bukan siswa kelas SMP, bukan siswa kelas SD gitu loh. Artinya apa? Sudah menganjak dewasa. Berarti moralnya juga harus moral dewasa, bukan moral anak-anak lagi. Ya kan, banyak contoh sebenarnya moral dewasa itu seperti apa. Misalnya kalau sedang diajar oleh bapak dan ibu guru, itu bisa memperhatikan. Beda dengan moral anak-anak SD itu, kalau lagi diajar itu ada yang bermain sendiri, ada yang mereka cakap-cakap dan sebagainya. Nah, kalau orang dewasa semestinya moralnya itu sudah mulai memperhatikan dan sudah mulai membutuhkan ilmu. Kemudian spiritualnya juga sudah bagus. Yang berikutnya, pemahaman nilai saling menghormati dan berintegritas. Integritas itu Pak, jujur, bisa dipercaya, ya kan, dalam kehidupan pribadi, sosial, dan dunia kerja. Ini kayaknya kalau hubungan dengan sama manusia, andai kata level kalian sampai di berkembang, insya Allah itu sudah cukup bagus. Kalau sampai cakap sudah sangat luar biasa, apalagi sampai pada tingkat mahir. Ini untuk cakap dan mahir tidak saya bahas lah. Cukup berkembang, kalau kalian sudah bisa itu sudah sangat luar biasa. Akhlak mulia, dewasa moralnya, spiritualnya juga sudah memahami, saling menghormati, berintegritas.
Nah ini kalau kecap-kap dan nahar itu sudah wah pokoknya luar biasa lah anak kelas muda seperti ini. Yang berikutnya hubungan dengan alam lingkungan kita, berkembang, cakap dan mahir. Apa level berkembang? Mewujudkan rasa tanggung jawab. Nah, ini dengan mulai membangun kesadaran terhadap lingkungan alam dan mengidentifikasi solusi dari permasalahan lingkungan dan dunia kerja. Kemarin kalian itu sudah LDDK selama 11 bulan. Sebenarnya ini juga sudah melatih bagaimana kalian untuk bisa bertanggung jawab. Di bab 1 juga di tujuan pembelajaran yang keempat juga seperti itu. Bagaimana mengimplementasikan kehidupan yang bertanggung jawab, jujur, disiplin, ya kan? Jadi ada kaitannya itu. Nah, ini pun dalam hubungan dengan lingkungan alam juga sudah cukup bagus andai kata level kalian berada di level berkembang. Ya kan? Artinya apa? Sudah mulai tanggung jawab, punya kesadaran, sadar diri bagaimana terhadap lingkunganmu. Ya kan? Baik lingkungan kelas, lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat. Bisa mengidentifikasi persoalan sehingga bisa mencari solusi. Apalagi kalau level cakap, ini lebih tinggi lagi. Rasa tanggung jawab yang konsisten, ya kan? Kalau berkembang kan artinya berarti belum konsisten rasa tanggung jawabnya. Ya. Kemudian membangun kesadaran peduli terhadap lingkungan alam. Makanya bentuk tanggung jawab secara konsisten dan peduli terhadap lingkungan itu sudah kita latih di awal di mata pelajaran PAI misalnya, ya kan? Di pelajaran PAI itu kalian supaya dibiasakan apa? Kesepakatan yang sudah kita buat ketika mata pelajaran PAI itu apa? Satu, masuk kelas dalam kondisi bersih, ya kan? Sepatu tidak boleh masuk ke dalam, meja guru di tengah, baca Quran sebelum belajar, baik diperintah atau tidak diperintah. Buku kelompok juga begitu, dikumpulkan, diminta atau tidak. Itu artinya apa? Sadar dan peduli, konsisten, tanggung jawab, ini penting. Dan yang paling penting lagi di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran di setiap bab, yang keempat itu mengimplementasikan. Kamu nanti bisa lihat di buku paket. Di setiap bab yang terakhir tujuan pembelajarannya pasti mengimplementasikan. Kenapa? Ya ini memang penting. Implementasi itu penting. Apalagi kalau pada sampai tingkat mahir. Ini sudah pokoknya sangat luar biasa lah. Saya tidak akan bacakan pada tingkat mahir. Cukup di tingkat berkembang dan cakap itu sudah hebat kalian itu. Oke, itu ya. Kemudian tugasnya itu apa? Nah, nih jawab pertanyaannya. Sejak belajar di SMK di satu Kampung Banten dari bulan Juli sampai Oktober ini, kamu berada di level mana? Nanti tolong dijelaskan. Kamu di level mana? Di setiap subdimensinya ya. Di subdimensi habluminallah kamu di level mana? Habluminanas di level mana? Hubungan dengan lingkungan di level mana? Nanti kamu jelaskan. Dijelaskan ya di setiap subdimensinya itu di level mana. Tapi penjelasannya bukan hanya saya berada di level berkembang. Jangan begitu dok, tapi jelaskan mengapa kamu di level berkembang. Di level cakap, seperti apa kamu di level cakap? Atau di level mahir, wah, nah saya sih belum percaya kalian di level mahir ya. Belum bisa konsisten dalam segala hal gitu loh. Nanti tolong jawabannya tulis di buku tulismu ya. Ini tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, nanti kalian kerjakan soal di buku paket halaman 8386 kalau tidak salah, nanti cek lagi ya materi bab 3 yaitu menghindari akhlak madmumah. Pilihan ganda 1 sampai 10, soal esai nomor 1 sampai 5. Kamu cukup jawab nomor pilihan ganda itu cukup jawabannya saja. 1A, 2B, 3A dan seterusnya. Kalau soal esainya ya kamu kamu tulis soalnya dulu baru dijawab. Soal, jawab, soal, jawab. Oke, saya kira begitu. Mohon maaf karena Bapak Guru itu ada tugas lain yang memang tidak bisa menemani kalian hari ini ya. Silakan dijawab dan tolong bisa dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Belajar bertanggung jawab. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa awali dengan basmalah ya kan yang sudah kita sepakati. Bersih dulu,
ya, kelas, kemudian apa, baca Quran, jangan lupa baca Quran terlebih dahulu ya, jangan sampai tidak baca Quran baru mengerjakan tugas ini. Selamat mengerjakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.